Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam acara renungan malam pada hari ini. Adapun bahan renungan pada malam hari ini diambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 22. Tema dari LAI adalah Yesus menyucikan bait Allah. Tapi tema yang saya ambil adalah Tuhan memberikan pengharapan baru. Sebelum membaca, merenungkan, dan melakukannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh sejenak mendengarkan firman-Mu sebelum kami istirahat. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dan firman Tuhan ini tetap hidup dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22 demikian bunyinya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini yang saya sampaikan tadi adalah temanya adalah bagaimana Tuhan menjanjikan kehidupan baru. Itulah tema pada malam hari ini. Mengapa saya ambil tema ini? Dalam perikop ini Bapak Ibu dan Saudara, bukan hanya pada waktu perjanjian baru Tuhan memberikan pengajaran pada umatnya. Di perjanjian lama pun Allah memberikan pengajaran umatnya, bahkan mereka menderita karena mereka tidak setia kepada Allah yang empunya kuasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Pertama, seperti orang-orang yang berjualan tadi, mengapa kamu melakukan hal ini? Yang kedua, mana mungkin kamu bisa mendirikan bait Allah dalam 3 hari? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, bait Allah bukan semata-mata adalah gedungnya. Tetapi padahal Yesus maksud tentang bait Allah yang akan dirombak dan dibangun kembali dalam 3 hari adalah diri kehidupan. Diri dan kehidupannya. Inilah dia kabar baiknya Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan menjanjikan kehidupan baru. Kehidupan yang dibangun di atas dasar yang kokoh. Dan untuk itu dia butuh merombak hidup kita. Oleh sebab itu di bait Allah itu dirombak semuanya. Karena memang inilah tempat untuk kabar sukacita. Kabar gembira. Dan bagi orang-orang pada saat itu juga mengatakan, mana mungkin dalam 3 hari. Sementara orang-orang dahulu membangun 46 tahun lamanya. Tetapi engkau hanya dalam 3 hari. Nah, inilah Bapak Ibu dan Saudara, bahwa merombak bukan secara fisik bait Allah, tapi merombak kehidupan. Dunia uniknya, biasanya semakin besar perombakan yang dilakukan oleh Tuhan dalam membongkar dan membangun kembali kehidupan kita. Bisa jadi itulah cara Tuhan untuk membangun bangunan kehidupan yang lebih mantap, yang lebih kuat
lagi untuk kita. Ibarat anak sekolah, kalau kita naik kelas begitu, itu dari kelas misalkan dari TK ke SD, SD langsung ke SMP, SMP SMA. Nah, itu ada perombakan yang memang diperbaharui. Syaratnya satu, Bapak Ibu dan Saudara. Kita semua bersedia dan setuju dengan cara Dia merombak kehidupan kita. Firman Tuhan malam hari ini memang benar terjadi perombakan. Apakah perombakan itu menyakitkan? Menyakitkan? Pastinya. Pontang-panting membangun kembali kehidupan itu sangat jelas perlu pengorbanan. Akan tetapi hasilnya bagaimana? Kita tahu hasilnya bagaimana bila kita menyerahkan bangunan kehidupan kita pada tukang bangunan yang agung itu, yaitu Tuhan Yesus. Di tahun 2022 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada pengharapan di dalam Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita dirombak dalam kehidupan kita? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Dan kita adalah bait suci. Oleh sebab itu kita boleh dirombak dan kita mau dirubah dalam kehidupan kita. Memang menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, kalau di dalam Tuhan, tukang yang agung itu, yaitu Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus, kita minta tuntunan, kita minta bimbingan, sehingga roh penolong, roh penghibur, roh penguat bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi bersama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita di tahun 2022. Semakin kita diberkati, terutama dalam kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan keimanan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, di mana Tuhan memberikan pengharapan yang baru, memberikan kehidupan yang baru bagi kami, sehingga kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di tahun 2021 dan kami memasuki tahun 2022. Biarlah dengan penuh pengharapan yang datang dari Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu menuntun, menguatkan, memampukan kami, sehingga kami boleh berjalan dan mau dirombak kehidupan kami dari pola pikir, hati, dan juga perbuatan kami yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat malam hari ini, sehingga semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangun pagi, kamu boleh bangun tubuh dengan sehat, dan boleh kembali melakukan aktivitas di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.